manusia ko kaum muslimin para jamaah berbeda nafsu seknya jo harimau. Harimau sekali setahun kawin jo bininya. Kalau orang tak bisa tiup malam le. Lebih orang baru-baru. Yo apa tak? Mengaku salah. Atung ko manusia ko capek kambangnya. Iya kan? Harimau tak? Atau kalau harimau tu bantu orang nafsunya, lah panuh hanya di kampung juga kau. Nyol cari siman dulu. Jadi Allah tu memang maha pengasih. Karena harimau itu binatang buas kejam, nyo nafsu di Allah untuk suami istri itu sekali setahun saya bergaul. Sehingga nyo ndak banyak serupa awak. Inilah bedanya orang saleh. Apa katanya? Ya, malaikat maut minta izinlah ke Allah supaya ambo bisa mencuba mati. Kok dapat izin ya Allah matikanlah ambo. Boleh bila sudah mati, kau minta ke Allah ambo hidup balik. Sudah tu tanya ambo, ba sakit mati. Jadi informasi sakit mati kau nan tahu cik Nabi Idris. Lalu lah cik minta izinnya ke Allah dapat. Hanya suruh Nabi Idris kalau lalu nyobatuan letak badan. Kalau Idris nang gini pak, nyo karate jalan tuan dah ada, nyo suruh lalu tu. Lebih-lebih nak mentiko tu. Nantak sembahyang nang penjilok tanah orang, nang pelarian bini orang. Tu nyo karate tu. Ada nyo suruh lalu elok-elok tu. Iya kan? Lalu Nabi Idris nyo cabut dari bawah. Iya kan? Nyo resek kakinya ada istrinya. Dingin. Jadi angok ko dicabut dari bawah, nan dingin dahulu tu kaki. Ibu resek lah kalau lah dingin kaki nak lama tu dah lah. Ingat, ada lah dingin kaki. Tu yang kedua tandanya kuku hitam. Sebab itu denyut nadi itulah lama. Tak sampai pompa darah ke ujung kuku le. Maka orang kampir mati tu kukunya hitam. Jadi lah kuku, lain tak hitam. Takut je. Tapi nanti impi di batu kan hitamnya nyo. Tu ndak ada. Dicabut di bawah. Baik tu kecil Nabi Idris pak. Allah. Ibu malaikat maut menjelit. Sebab angok tu laki di badan awak itu nan dipisahan. Sakit. Bekola mati, lah lemas, tak ada lain. Ya Allah, hidupkan kembali Idris ya Allah. Sesuatu yang telah pernah hidup, kemudian mati, sulit tak ada Allah menghidup yang melihat? Tak. Nan tak ada sih bisa dibuat Allah. Jadi jangan berfikir serupa orang komunis, hancur daging tulang, apakah akan bisa hidup kembali? Itu pikiran awak. Allah tidak begitu. Idza aradallaha syai'a ayyaqulu lahu kun fayakun. Lah hidup Nabi Idris, ambo mencabui angok orang senang pandainya Idris. Alun tahu ambo ba'ala sakitnya mati. Kalau engkau akan mati nanti saya mencabui angok kecik Nabi Idris. Ambo sendiri. Abah Rasul sakitnya kecik malaikat maut. Kok dikubak kambiang 20 ekor. Ndak didabi dulu dikubak sekambiang tagak tu 20 ekor. Dikumpuan sakitnya. Dah biasa sakit dari itu aja. Nan mati itu Nabi Idris pak, Nabi konon ko agen narkoba. Nan jadi tukang backing jodi online. Nan jadi mucikari, menjual tubuh wanita sekian persennya dapat. Apabila sakit matinya nanti. Ya kan?
Itu perlu gunanya dibaca sejarah Nabi. Tidak lain Nabi yang dicurigai dah. Ya kan? Membaca sejarah Nabi. Bagaimana ini yang ditanggung oleh Nabi Idris sakit mati. Sampai sinan sen pindahlah ke Nabi Nuh lah. Tapi Nabi Nuh ko nyubah dek siaril menjadi grup band Noah. Iya enggak? Mengkonyo banyak kasus siaril tu. Masuk nama Nabi diubah-ubah dah. Banyak orang pak. Musa nyubah jo Moses. Daud nyubah jo David. Pikuk Khalid kasih buyuang tak ada. Sebab itu panggilannya sejak ketek. Si buyuang. Mau tahu kan apa? Nabi Nuh ba? Umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Tentu umatnya panjang-panjang lo umurnya tu. Untuk Nabi sepanjang umur umat negeri pimpin tak dah. Jadi umat di zaman Nabi Nuh lebih banyak waktu disediakan Allah untuk beramal saleh. Tapi itu yang disia-siakan. Tandanya apa? Ketika kapal telah siap, banjir telah tiba, bara orang naik ke kapal tu. Umat Nabi Nuh itulah banyak orang mabuk. Kalau Nabi Adam pep satu sedulunya. Sebab manusia ko kaum muslimin para jemaah berbeda nafsu seknya jo harimau. Harimau sekali setahun kawin jo bininya. Kalau orang tak bisa tiup malam le. Lebih orang baru-baru. Yo apa tak? Mengaku salah. Atau kau manusia kau capek kambangnya. Iya kan? Harimau tak? Atau kalau harimau tu bantu orang nafsunya, lah panuhnya di kampung juga kau. Nyol cari siman dulu. Ini bibu. Jadi Allah tu memang maha pengasih. Karena harimau itu binatang buas kejam, nyagiahnya nafsu di Allah untuk suami istri itu sekali setahun saya bergaul. Sehingga ndak banyak serupa awak. Manusia kok karena banyak nang disuruh menggalih ke sawah. Ngalih jadi pegawai kemaurus nagarinya kalipah perlunya banyak. Kalau mati kau gantian, kalau mati kau gantian. Iya kan? Itu saja kita ingat, takut kita meninggalkan salat. Betapa cintanya Allah kepada saya. Ibu lain pernah magiah makan ikan di laut. Tapi ba'a mengkondak mati-matinya. Macam-macam ikan itu disediakan di Allah. Kalau dia bona lama warna, kalau ikannya baru nan capa sirah tu digulai. Dia banyaklah do kutunya. Ikan karang tu. Amat. Ya. Iya kan? Atau ikan kaliang cek lah digoreng hitamnya sadonya. Bila amat. Iya kan? Kasihan menjadikan ikan itu di laut. Allah awak tinggal tangkuk saja. Apa bedanya jo ikan tabik kan? Ikan laut dagingnya padik. Baik tu, nyo sabar dia ampe nombak. Nyo ampe nombak kesian nyo nak buang keluar di laut tu. Nyo tahan dia. Kare kulitnya. Resek lah ikan laut itu kare. Ikan tabik ko sudah hendak ada bombak bagi makan lo jo pelet tu amanyo. Tu mangko dagingnya rasa tanah. Ikan. Nah, jadi rancak awak meniru ikan laut. Ya kan? Diampian di ombak juga lombang akibatnya daging padik. Jadi ombak juga lombang tu cobaan. Sabar. Jadi bara pasang 900 tahun Nabi Nuh tu berdakwah. Sampai puluh orang nanamuh naik kapal tu nyoba. Istri jo anaknya ndak namuh. Walaupun istrinya tu kafir, Nabi Nuh ibu jo dia. Lah lama kita berumah tangga. Salapik sekatiduran sabanta sekalang ulu. Buah cinta wa ado si Kanan.
Ku indak nak kamai ku era muda. Naiklah kateh kapal kau di. Ndak lanteh hangan udah mencalik kau di lamun ombak doh. Aja we istrinya. Nuh, wa angkok ke berangkit jo kapal buru ang tu bailah. Dan adanya nang ajak lo lai. Ado gunung nang kadem panjik itu baca. Ndak kesampai ia kateh. Ternyata gunung itu ditelan oleh banjir. Matilah istri beliau dan anak beliau yang durhaka itu. Nah, itu contoh tuh. Walaupun Nabi, kalau istrinya tidak dapat hidayah, tidak bisa istrinya tuh patuh kayaknya. Jadi yang sangat penting itu hidayah. Nah, kalau orang salat kan taruh membaca itu. Orang tidak salat bila baca itu. Orang salat pasti baca itu. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Orang tidak sembahyang bila baca itu. Bila jelas. Koknya baca nanda dia agih dia Allah pahala dah. Bab itu amal yang menyampaikan amal yang lain salah. Dia mana kematian induk, tidak perlu menangis-nangis dah. Awak tak sembahyang nangis-nangis lu induk mati ke? Di doa ni induk awak tu. Awak tak sembahyang, tak jodangan doa tu dia Allah. Ibu, boleh hamba tanya cik. Kalau adalah Nabi di zaman awak kau, dapat ibu suami Nabi, bangga tak? Kalau ambo perusi bangga. Sebab Nabi itu kan membawa ke Sarugo. Sedang RT, saya laki orang lebih bangga. Bu, Rahmi orang berkunjung ke rumah ibu, ialah pakai stempel lah suami ibu. Ya so ayah si An kanlah jadi RT. An ketika urus orang minta izin kayaknya lo jelah ada stempel di rumahnya aja. Tanya lah je Pak Baskar. Apalagi jadi Nabi. Tapi kalau hati orang tak tutui, Nabi lakinya membawa kanan bana. Kerajo istri Nabi Nuh tu dulu ketika hidup sebelum karam tu. Kalau ada orang pergi mengaji ke rumah Nabi Nuh nuntut ilmu, ya kan? Habis kau, kecik suami ambo tadi. Tu aja percaya aja nyok. Tu tali aki lah putui je tu aja. Itu durhakanya istrinya. Ini sekelumit cerita tentang Nabi Nuh. Nah, kini ambo antisipasi ibu ya. Kok ada istri ustaz kurang ajar ustaznya nan ibu salah tak? Ni dia tak ada bini dia dah. Kok ada ustaz lain bininya kurang ajar. Jan ustaznya nak nampak salahan. Bininya tu nak kena salahan. Tak mengajinya tu dah. Atau inyo jadi rentenir. Suaminya ustaznya pernah ampiti. Ya kan? Tak ustaz dan salah. Ustaz tu pasti mengajari dia. Ambo bau dua sebut. Kerana istri ambo tu dulunya tamat SD-nya. Tak sekolah agama. Ambo cari cara wuduk tak betul. Ambo tunjuk mana yang wajar. Jadi kaum muslimin secara apa Allah memperbawa ambo jadinya, ya kan? Supaya anang kurang tentang agama tu ndaknya ketahui, bisanya tahu. Dan kedua yang saya pujikan beliau itu, si Khalid kan tahu dosa mau dikit putih kami tinggal. Selama hidup istri yang botu ndak ada bagaduh orang. Ndak muah menyampai kecil. Ada orang pak menyampai kecil orang tu hanya itu saja. Habis kau ndaknya sampai. Kebanyakan perusi nak benda itu dah. Kata nanya terima siko kan sampai siko. Cakap orang sudah tu. Itu setan tu mah. Ya kan? Menyampai kecil di Minang namanya uluan. Ndak orang awak tu dah, orang Timur Tengah. Dah. Kau ndak ada orang ke kami arok dah kau dah. Udah dari kada badan sakit, busuk, boleh. Cara yang kami lihat. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah. Sebenarnya cara kau takana dia ambo ndaknya, tapi ambo takui alasannya. Kini batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo raso tak rareh ke kami julut. Kini jatuh seorang di tampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Dia ambo yo takana lo mah, tapi alasan ndak ada. Kini kalian minta cara. Alhamdulillah. Memang ndak ada pembiayai kalian dia boleh. Cuma ambo berpitaru cie.
Api taruh dah. Kok sampai dah be kodek kalian mudo balaki balik deh. Tapi kalau lah segai Ustaz Rizawadi jalan. Ayolah carian. Ada istrinya nan tabah merawat namanya Rahmah. Namanya seranca Rahmah. Ya kan? Tapi dia tidak ada nang kari makan lah. Rambutnya panjang, Rahmah tu nyo kare rambutku nyo jual untuk pembeli bareh. Dia tak salah bareh loh. Sebab dia awak dari Sumatera Barat ku makan utama nasi. Jadi rambutnya lah pendek pulang. Kamar rambut dia kecil Nabi Ayub dan sakit. Ambo jual pembeli makanan dah. Dia perusi ku ciri-cirinya rambut panjang. Laki-laki rambut pendek. Saya tidak suka melihat istri saya rambut pendek. Tapi lah takare tu baalai. Kalau sehat ambo nanti ambo laka engkau 100 kali je. Itu bisa mati istri itu pak. 100 kali dilaka tengke sapu tu kepalanya lah. Mati. Ya kan? Ternyata Nabi Ayub itu disehatkan Allah. Bau sao lo nyoba lihat. Kayu lo nyoba lihat. Istri nak minta cerai tadi tidak dapat laki lo. Amam mana lo kau dalam mau kau balik. Ya perusi kurang ajar. Ya, man. Katanya bang. Laba buah kerem dia bang ni. Laba talui tiap dah balik. Maaf ya bang. Selama cerai jo bang tak dapat di kami laki. Terimalah kami le abang. Ya kan? Nak orang di kampung sudui berumah di kota tua. Oh abang japui lah surui dan ubah perangai lama. Itu kok jawab bahasa Minang. Ya kan? Pada mencari rasa lain lo dan alhamdulillah dan terima kalian balik. Kok ketua tu nyobai talak 3. Kurang ajar kau macam. Ketika sakit dia minta cerai lah sehat lah kayu minta balik je. Tapi Nabi Ayub biarlah saya terima kamu lagi. Mudah-mudahan jadi pahala bagi saya. Itu sabarnya Nabi Ayub. Itu negeri tiru dah pak. Ya kan? Jadi kok ada istri lari jauh orang. Ya kan? Kemudiannya membana kawak balik laki-laki itu meniayonya lo. Atarimo salah balik. Kok meniru sabah Nabi lah Nabi Muhammad sallallahu. Apa sejarah Nabi ku dibaca, ya kan? Bukan hari lahirnya yang akan kita perbincangkan. Nabi itu pak, ketika dia lahir saja, kebiasaan orang jahiliyah dulu. Nabi itu kan lahir di zaman jahiliyah. Bapak Nabi zaman Nabi itu tidak beragama Islam loh pak. Karena zaman jahiliyah. Ya kan? Jadi para jemaah, orang perusi di zaman itu takut kecapek loyo. Nyupah Allah menyusun anak. Sebab Al-Quran alun turun lah. Kalau Al-Quran pemerintahan ba'a. Menyapih anak itu 2 tahun. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ketika perempuan hamil, ibumu lemah badannya selemah-lemahnya. Setelah kamu lahir, disusukannya kamu selama 24 bulan, 2 tahun. Tunggu perusi ko banyak keropos tulang lagai. Lebih-lebih anaknya nam banyak loh. Kuindaknya keropos tulangnya bungkut bertambah pendeknya. Kalsiumnya habis di so anak. Itu. Makanya sangat marahlah Allah kalau seorang anak durhaka kepada ibunya. Pengorbanan ibu itu tidak tanggung-tanggung. Ingat. Siapa wanita yang menyusukan Nabi? Ibu Alimah. Secara fisik Ibu Alimah itu tidak sehat dah, Pak. Badannya kurus, angoknya sasak. Sawalun itu banyak wanita sehat nan datang.
Ya kan, air susunya banyak, mukonya merah, badannya gaput. Tapi Nabi tidak mau menyusui orang tu. Tiba ibu Alimah ko sanjo dan tandek suaminya. Ya kan? Nabi lah itu saya mencari. Inginnya menyusui wanita kurui. Apa sebenarnya yang terjadi? Nabi itu walaupun bayi sudah dikasih tahu oleh Allah. Wahai bayi yang bernama Muhammad, wanita yang terakhir ini walaupun kurus dia, ke dalam perutnya tidak pernah masuk makanan yang haram. Maka engkau menyusulah dengan dia. Bayi Nabi baru tu. Muhammad nak gini lah guys, indah sama yang. Kan? Apa empuk ya tu? Ibu apa tu? Ya kan? Ada orang kini kan murah saja. Kok dimakan dan haram tu sanjo pada siang kanyo keluar Ustaz. Iyo. Tapi nang keluar tu ampasnya, gizinya, proteinnya jadi darah daging. Kalau daging awak terdiri dari haram, darah mengalir di tubuh dari yang haram, naik dia ke otak, otak berpikir yang haram, maka orang tadi akan mengerjakan selanjutnya yang haram, haram. Itu logikanya. Maka jangan dimasukkan ke dalam perut makanan yang haram. Lah, ibu-ibu nan masih suaminya aktif karajo, ibu kan tahu berapa gajinya. Lai, tu barakalinya dinas keluar daerah sebulan. Beranya dapat SPJ, ibu tahu tu. Catat itu. Kalau nyobao pitih 2 kali itu pulang tanya dulu jadi bituan saya. Lai terdengar ibu tu. Lai ndak pitih korupsi ada. Gaji udah segitunya, SPJ udah segitu. Anak awak ketek-ketek dah. Beko darah dagingnya janjonan haram. Begitu perusinan bayi. Iko de aku wabituan saya. Tapi di kampung juga ada orang situ. Tempat lain. Ndak siman ndak nyong ngalai bare. Pikoknya campur de siman ko bare solo je bare dolo. Ayo. Kali ndak ada man. Mengicu atau Muhammad. Jadi Nabi itu menseleksi mana yang halal dan yang haram. Nah, kemudian masuk remaja lagi. Lah meningkatnya remaja 7 balik lepas mulai tahulah. Ka'bah tu bu, itu dibasuh sekali setahun. Ditukar bajunya jangan baru. Sama-sama ke Makkah tahun 96, itu tanggal 1 dibasuh tu. Tanggal 1 Zulhijjah. Jadi banyak orang mencari Pak. Tambah-ambek orang membasuh. Kini nyubah lah Pak. Kalau lah orang ke orang ke Arafah. Kan tak ada orang Mekah tu. Barunya basuh. Tanggal 8 basuh lah tanggal 9. Kan tanggal 9 orang di Arafah saudaranya. Basuh Ka'bah. Selesai Ka'bah tu dibasuh Nabi ketika tu umur 7 tahun. Kamalataan niji raswat balik ke tempatnya. Batangkalah kepala suku. Dia mau nak tentu lo suku Arab kan dan tajik dia mau Quraisynya. Do balahnya dikit tinggi Quraisy. Ya. Dia orang ketinggi ko dari Arab juga sama Pak. Kan. Tapi kalau dia awak siko ada Ciniago, ada alai. Jamba, ada Melayu, ada Tan. Ada letak salah itu lo. Kecil suku Melayu inya nak berhak meletakkan. Kecil suku Tanjung inya nan berhak mengatakan. Kata Ciniago, ya Allah. Kata sepanjang, ya Allah. Batangka. Nabi ketika itu baru umur 17. Ati gadang berabu kambang diambui gambuang desok kampih tabik minyak kerana kampo. Gadangnya baru tabau di daging tinggi tabau di rueh. Aka singkik pendapik balun. Ko umur setahun jaguang berdarah tampuk pinang. Tapi bijaksananya sama dengan orang berusia 60 tahun. Cek Nabi kok betul bamak niang. Kebetulan nyak mama orang Tanjuang ku niang. Nah. Tu nyak mama orang Jambak bamak tam. Nan tak ada kan mak coklat. Ya kan?
sia nan dahulu datang ke musaji besok itu nan berhak meletakkan batu. Ko menurut ambo nan ketek kuah. Ba menurut mama. Deh, tapi na mama. Kamu muda kok bisa berpikir kayak gitu? Tujuh alih warna biru, Pak. Ya. Jadi orang kode ingin nak inyo meletaknya barundonyo malam tu. Nak laloknya tu supaya nak capek tiba. Kasadonya kepala suku tu berundo tu sama tiba lu sinan. Ya kan? Bagus sama tiba jawab. Baca rohnya kan? Nyocan dia di kepala suku tu. Nabi lah duduk di dalam musaji sebelumnya tiba. Timbul sebagana di orang yang merampik tu. Muhammad rupa nan dahulu. Muhammad kau kan orang jujur. Orang bijaksana umurnya nan mudanya pahamnya tu. Tuo kok begitu bayinya sekitar suruh meletakkan. Sepakai sampai kepala suku tu menyuruh Nabi meletak itu ijazah suatu ke tempatnya. Dek Nabi nyo ambil sorban. Nyoban tangan. Sorban kau kan masudui ampek ke? Iya kan? Nyo letak batu di tengah. Nyo imba mama uniang mak hitam mak utih. Manjang. Iya kan? Manjang mak utih mak hitam. Pacik sudut sorban kan? Tolong bawa pacik sudut sorban kan? Hanya pacik orang cik serang. Ya kan? Nyeletak batu di tengah. Suruh orang kemangkik. Lah tinggi, lah tiba. Sekira-kira di tampaknya tu. Nabi nak ambil batu tu di atas sorban. Inyo meletakkan. Tapuang tak terserak. Rambut tak putih. Ula mati. Baniah tak lesoh. Pangalan tak apa? Ndak patah, air ndak karuh. Coba bayangkan. Ula mati. Pengalan ndak patah, air ndak karuh, baniah ndak le. Abang mempertinggalkan serupa itu. Kalau ndak orang yang bijaksana. Jadilah kita seperti itu. Di rumah anak, di rumah kemenakan. Jangan menjual tanah segera jo. Ini terdengar Pak tu. Tidak seketik dia kurang tanah berjual. Kemenakan tak ada tanah ke perumahan. Pindah kampung jual ada tempat lain. Mau minum teh telur tempat lain. Tambah. Tu ketika Nabi masa remaja. Nyuagih nyogala di orang kafir itu al-amin. Orang yang bisa dipercaya. Bu, orang kafir itu kan kejam tu. Tapi mencaliak perangai Nabi ketika itu. Nabi kan menjadi rasul tu. Sayang mana orang kafir itu ke beliau. Apabila berubah sayang tu jadi banci. Setelah Nabi menyampaikan ajaran nyolah dengkek jadi rasul. Itu resiko, Pak. Ya kan? Jadi serupa Habib Rizik tu ya, hanya menyampaikan nama dia masuk orang ke penjara. Itu resiko, ndak bah tu dah. Nabi Yusuf dulu masuk penjara. Ristardi alam tentu lain. Ada orang lambangi, Pak, nyomato-matoi, kowe ditangkok lek aja. Ya, biasa. Ya kan? Kok mati di penjara tu Ustaz? Umur 70 kalau betul mati ya dah. Mbona rusuh nak bujang kau mati ya. Mana bujang? Tapi ni alu lewat mati dah. Dia nak bujang-bujang kau capek lah ini. Kami jadi garin baru Ustaz. Tak ada lagi ada sakit Allah kau tu mah. Lawara piti tunggu ada sambanya gue jadi ibu-ibunya barenya entan. Ya kan? Di masjid kami itu si konta bagus. Lain tak penciki orang tu. Alhamdulillah. Kami garin-garin tu bantan samba. Bagi bare. Ya kan? Tu kain sarungnya, bajunya, balian. Tu Pak. Sebabnya bisa nanti jadi menteri agama, bisa jadi kepala kabak keserahannya berpendidikannya tinggal di masjid. Aura positif banyak adanya. Jadi garin-garin kau jangan dilapeng ke minantu. Ini terdengar ibu tu. Kalau ada garin di masjid ibu, ambil ke minantu.
Ketika Nabi sudah jadi Rasul, beliau adalah dari 100 tokoh orang terkemuka dan berhasil di dunia yang bukunya dikarang oleh orang kafir. Maka Nabi yang nomor 1 berpengaruh dan berhasil itu. Kalau orang Islam buat buku tu pak tu wajar saja. Menggigi gadang ke dalam, baragi gadang kawak. Cakak kampung, bela kampung, cakak negari, bela negari. Lebih biasa tu. Tapi yang menyusun buku itu orang kafir. Dari 100 tokoh dunia yang berpengaruh, nomor 1 itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik Arswendo nya lian mbak. Suarto nomor 1 dia, Nabi nomor 2 leh. Masuk tanzih aja tu. Ya. Nah ini. Sekarang, benarkah Nabi itu berhasil? Buya Sayuti dulu majang kamu di kantor. Kan Nabi jadi Rasul tu 23. Yang ke umur 40, mati umur 63. Meninggal dunia 63. Harinya yang sebenarnya kata Buya Sayuti 22 tahun 2 bulan 22 hari digenapkan atau dibulatkan menjadi 2. Dalam masa 23 tahun beliau bisa merubah wajah dunia ini. Sampai sekarang walaupun orang tidak menganut Islam, tapi segala peralatan-peralatan modern yang diciptakan manusia di dunia ini itu dicemplak di dalam Al-Quran. Ada awak kini ya kunci keberhasilannya itu yang dipelajari. Apa? Yang pertama beliau berakhlak baik. Alun jadi nabi lelah berakhlak baik, apolailah diangkat jadi. Di kalau akhlak kita baik, Pak, ajaran kita banyak diterima orang. Bagaimana akhlak Nabi itu baik? Suatu kali lalu di bawah pohon korma dek latih padang diletakkan di dahan pelapa korma tu. Tiba dak sur orang kafir nyom dia padang tu nyo cacahan kali Nabi. Berdarah li lekos keteu. Kata dak sur, siapa yang bisa membela engkau dari pedangku ini? Jawab Nabi, Allah. Yang mengucapkan Allah itu siapa? Nabi. Mangko namo Allah tu basi pongang. Pucik dak sur tadi menggigit tubuhnya jatuh padang lo. Nyom biar dia Nabi lihat dicecah lo kalinya. Tapi Nabi bukan dengan wajah marah, dengan senyum. Dak sur, siapa yang bisa membelamu dari pedangku ini? Tidak ada Muhammad, kecuali kalau engkau pemaaf. Nabi itu penandam pemaaf. Ya. Dak sur, kamu sudah saya maafkan. Nyopagui Nabi di dak sur tu, maretek tulangnya, menggigil suaranya. Akhirnya dia masuk dia jangan menendam-nendam Pak. Namburuk kerja orang kawak balik jangan baik. Dibu, kuado ibu di pegunjang orang, di pitanah-pitanah orang, buat sambal lama undang makan pulang. Balik namburuk jangan. Itu Nabi itu. Sudah tu Nabi itu pemurah. Tidak kikir. Atiru dawa itu. Orang pemurah Pak. Saindak-indaknya orang nan menerima peragi darinya itu mendoan. Ya Allah. Balaslah orang pemurah ini rezekinya berlipat ganda ya Allah. Amin. Contoh. Ada musaji di ujung hotel Pangeran, pinyo ndak sarami Al-Hakim na. Saji itu rancaknya. Siapa membuat itu? Orang nampunyo rumah makan Lamun Ombak. Lamun Ombak ada cik di duku, di tempat rami, tagaknya tu atau di tempat langang. Nah nyuaroan rumah makan tu siapa? Orang singgah. Kalau di pasar rumah makan rami itu lebih biasa. Kenapa orang banyak adalah rumah makan cik lain tidak sarami itu dah.
Kenapa? Dia setiap pagi hari Jumat berapa banyak panti asuhan di Padang, jo di kota Pariaman, tunjuan nasi bungkui ke panti. Tunggu rami yang kadainya di Allah. Itu kuncinya. Jangan berdukun-rukun untuk nama rami yang kadai kau di mana dukun dan santiang supaya rami kadai kau atau basangkui yang di tempat mengalir itu foto angku salih. Ya kan? Itu tidak kerajaan itu. Kalau mengalir nasi ya cari bareh narancak sambal jam berubah-ubah rasanya arago jan mamakut. Jolong masuk orang tua awak galak aboe pak. Kau bentuk harimau damam saya. Amun nak lawan jeli harimau damam. Konotasinya tak elok terus. Nah, yang mendamui. Ya. Iya kan? Jadi anak yatimnya jamu makan tiap hari Jumat pagi sore. Pariaman jo Padang. Jadi dalam hidup kau kalau kamu mancing agih kaya tu umpan. Jangan kaya putih tu saya larikan dia. Lain terang ada pak dong. Mana itu. Nyo agi aja pitih dari Allah lah. Nyo buat masjid. Kalau bersama-sama buat masjid tu lah yo. Ikut pitih seorang. Bang kau banyak pitihnya dari Allah tu. Nyo murah. Jadi tirulah Nabi murah, jangan kikir. Inna sakhiya qaribum minallah wa qaribum minan nas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga, jauh dari neraka. Wa amma man bakhila sianan bakhil kajai balapi jaguang sempili kariang alai. Ya. Kikie qaribum minan nar wa ba'idum minal jannah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minallah. Orang kikir dekat dengan neraka, jauh dari surga, jauh dari Allah, jauh dari manusia. Jempai pejatulah itu nyo jaguang tu macam, kaje balapi tu macam. Nang kabih lah ratonya tu, dak mau mengaluang ke orang tu. Itu kecil orang kau kalau penciki. Kalau pemurah, ya Allah, banyakkanlah rezeki orang ini. Tu ku jangan lupa jo asal ustaz tiba mengaji buat tetalu sekali. Itu kan si mana? Tetalu tapai kau ada belinya. Lain 10.000. 10.000 belinya. Alhamdulillah. Sudah tu alai. Nabi itu kenapa dia berhasil? Bapak-bapak dan ibu-ibu, dia kepada istrinya sangat sayang. Bah sayang. Ibu Isa menggulai kambing. Dek pemurah keluarga Nabi ko. Lah baduyun-duyun tetangga meminta gulai kambing ko nyoba sia. Kalau meminta ko pahir yang ketek saya mau tak. Aku sia tu capek habisnya gulai kambing tu. Ya kan? Tu Nabi pulang salat duha. Lama sak gulai kambing dia, Allah Rasulullah. Maaf ya Rasulullah. Bangka minta maaf. Nah, kecik Nabi. Banyak tetangga datang minta gulai itu ya Rasulullah. Harum katanya. Lah habis ya Rasulullah tinggal sesai selai. Kuahnya lagi kat 3 sendok. Itu tinggal dewaknya Rasulullah. Nyogosok-gosok punggung bininya. Sadaqta ya Aisyah. Benar engkau. Nang kita lagi engkau orang tu nantu awak dia. Nang sasai gua. Indak sadonyo jadi gizi tu dia. Sebagian jadi ampas. Keluarnya ke WC besok. Tersinggung tak istrinya? Tidak Pak Sanam deh. Cuiko suami dan penyantunnya. Kok Muhammad nang kini tu hanya sifat kancang tu.
Kalau makan yang kalau kau bagi, saya kau orang. Ini bapak. Jadi Nabi itu tidak pernah menyinggung hati istrinya. Yang dikatakannya itu yang baik-baik. Ya kan? Macam itulah Pak kawini. Kau tak balik kawini Pak. Tu nyuagi kopi tu bawa manci mati Pak. Jadi harus ramah tamah kita kepada istri ini. Kenapa? Istri ini perasaannya halus, tangannya halus, kulitnya halus, dia harus dielus, tidak ditampar. Itu dengan buyong tu. Jadi Nabi itu penyantun ke bininya. Iya kan? Kalau sudah berhasil orang di rumah tangganya, berhasil di masyarakat, berhasil dia sangat seluas-luasnya. Itulah nangka kita tiru insya Allah. Itu gunanya baca sejarah Nabi. Lah, kanyo bantu dek malaikat Jibril kerana beliau disakiti orang di Taif sampai luko-luko bibinya, giginya patah, nyo ditimbun jo kuli unto berdarah dan sudah berkubak tu. Tiba malaikat Jibril, Muhammad, kalau begini penderitaan engkau, sedang engkau menyampaikan yang benar, izinkan hamba, mintaan ke Allah, hamba hancurkan orang Taif. Kau awak tu ada bituan dek malaikat Jibril, ayo gak kisah tek Jibril. Dah lama nanya kurang ajar hamba macam. Ya kan? Tapi Nabi tidak betul. Jibril, saya juga akan minta tolong kepadamu dengan izin Allah. Tapi tidak mampu orang nyebuki kau dah. Mangga kecik Jibril. Ambo kaman doa. Aminkan doa ambo di. Jadi kecik Jibril. Doa Nabi Pak. Allahumma di qaumi. Bahasa awaknya, oh Allah, tunjukilah kaum mambonan maniayo ambo kau. Fa innahum la ya'lamun. Mangko cuikonyo kambo ajaran nambo ko baru nyodanga belum nyoresapi. Kalau dia sudah meresapi nanti Allah dia akan patuh kepadaku. Itu doa beliau. Tolong tunjuki kaum mambo ko supaya nyo nanti bisa meresapi ajaran nambo. Nyo babuek modeko kambo bukan banci karena alun tahu. Orang dulu banyak mencitu Pak. Ada mintuo je dembo. Ini kan ku cerita orang dulu Pak. Orang dulu kan sehari pacaran kau. Lah hampir bulan nambo di rumah etek tu merajo kau je. Alun jo bergaul kami. Asa ambo masuk bilik nyo lari je. Asa kecil orang kini mangawaji tu mah. Tapi ndak mangawaji do nyo malu lalu je laki-laki tu. Kecik ayahnya kau kanlah dinikahan. Nak baalah lo dia nyoto do laik. Bina mo asal masuk lagi tempat tidurnya lari keluar duduk di tengah rumah. Lamo tapi dek beliau tu sabar. Ndak larinya dan ndak nyo kecik nge gedung sanaknya do. Nyoba tahan saya di rumah tu. Dapat sakit parui bininya kau dek barangin di tengah rumah tu. Hanya resek-resek parui tu. Lamo sampai 3 waleh anak tu. Jadi sabar nanti jadi. Ini bapak-bapak ini. Ini kan? Ya sabar. Itulah sifat Rasulullah. Sabar. Lihatlah dalam Quran ayat-ayat lain. Nama masuk surga itu siapa? Orang sabar. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk setiap pintu surga yang telah dihuni oleh penduduk surga. Apa kata malaikat tadi? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma'ul qadar. Kamu mendapatkan tempat yang mulia ini karena kesabaranmu. Bukan karena amal, tapi karena sabar dan kasih sayang Allah. Orang sabar dikasih sayangi oleh Allah. Itulah sekelumit
sejarah Nabi yang membuat beliau berhasil. Mudah-mudahan kita semua dengan membaca sejarah ini untuk kita amalkan. Berhasil kita memimpin diri, berhasil memimpin keluarga, berhasil memimpin masyarakat. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tanggung jawab. Semakin kita hiasi diri dengan akhlak yang mulia, akan semakin mudah kita mengurus yang sulit-sulit itu. Semoga Allah memberikan itu kepada kita. Ko adonan salah saja tadi ambo baca. Ambo minta maaf ke jemaah yang datang malam kini. Gabungan wirid yang didatangi oleh jemaah di setiap penjuru kecamatan kita ini. Ada yang dari kecamatan Pauh, ada yang di kecamatan Lubuk. Bergalung disatukan oleh Allah hati selamanya hendaknya. Amin. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafir lana. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.